في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Sebetulnya tema ini adalah tema yang sering disalahpahami, khususnya dalam perjumpaan kita dengan saudara-saudara Muslim. Bahkan muncul dan berkembangnya intoleransi beragama, secara khusus penilaian Islam tentang Kristen itu kadang-kadang bahkan sering diperuncing karena misunderstanding atau kesalahpahaman sebagian umat Islam tentang Allah Tritunggal. Karena itu apa yang saya lakukan di Indonesia itu adalah bagaimana mencairkan kesalahpahaman itu. Tentu dalam nada dialogis, bukan perdebatan menang kalah, tapi membangun kesalahpahaman dalam dialog antara agama yang berbasiskan kerukunan, yang berbasiskan teologi religionum, di mana melalui dasar ini orang bisa memahami teologi masing-masing tanpa mengintervensi tafsir satu agama terhadap agama yang lain. Tapi itu pun juga tidak mudah, karena orang beragama itu lebih suka bertengkar ketimbang berdamai, ya kan? Nah, tapi saudara-saudara, meskipun demikian itu tetap dijelaskan. Nah, bagaimana kita orang Kristen menjelaskan tentang Tritunggal? Pertama-tama harus saya sampaikan, Tritunggal itu wilayah metafisika. Artinya beyond the physics, bukan bicara tentang 1, 2, 3, bukan bicara pendekatan yang sifatnya numerical atau bilangan, tetapi itu menyangkut misteri Allah dalam kekekalan. Saya bisa mengurai ini dalam dua pemahaman. Yang pertama, keberadaan Allah. Keberadaan Allah itu bisa dipahami dalam dua aspek. Yang pertama, ada demi dirinya sendiri. Artinya ada demi diri Allah sendiri. Itu ada secara kekal. Yang kedua, ada dalam relasi dengan yang lain. Apa maksudnya? Ada karena diri sendiri. Ini pemahaman yang sifatnya ontologis. Ketika Musa dipanggil oleh Tuhan, awal perutusan Musa bertanya, nanti kalau mereka bertanya bagaimana tentang namanya, Masmu dalam bahasa Ibrani, bagaimana tentang namanya. Nama itu di dalam pemikiran Yahudi bukan sekedar seperti nama orang, nama Jack, nama James, tapi nama itu adalah pribadi yang dinamakan. Nama itu adalah pribadi yang mengungkapkan diri, dan nama itu kuasa di balik yang dinamakan. Makanya orang membangun Menara Babel itu kan untuk mencari nama. Pertanyaannya, umur berapakah orang yang membangun Menara Babel itu? Katakanlah umur 30 tahun ke atas, masa belum punya nama? Kok harus mencari nama? Jadi nama di sini bukan sekedar julukan, tapi identitas, kemasyhuran. Dalam konteks seperti itulah Musa bertanya bagaimana tentang namanya. Lalu jawaban Tuhan apa? Asyar Aku ada yang aku ada. Inilah ada secara ontologis. Ada demi dirinya sendiri. Dalam kekekalan Tuhan yang seperti ini tidak butuh kata Maha Esa. Karena Tuhan sendiri waktu itu belum ada ciptaan, belum ada malaikat, belum ada langit dan bumi. Terus Tuhan dengan siapa?
dengan dirinya sendiri. Ngapain Tuhan itu dalam kekekalan ini loh, ya kan? Maka ketika orang mengatakan Tuhan itu esa, Tuhan itu tidak penting itu. Kalau sekedar mengatakan Tuhan esa, setan juga tahu kalau itu, ya kan? Misteri inilah yang mau diungkap dalam Allah Tritunggal. Maka ada yang pertama diungkapkan Ehyeh, Asyar, Ehyeh. Ehyeh itu dari kata hayah bahasa Ibrani. Artinya ada. Ehyeh artinya aku ada. Yang Asyar, aku ada. Dalam doa Yahudi yang namanya Adon Olam, Tuhan yang Maha Kekal, yang kemudian sebagai orang Yahudi, Yohanes mengutip doa ini dalam Wahyu Yohanes di Pulau Patmos, Wahyu pasal 1 ayat 8. Nama itu diartikan yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Ini dalam teks bahasa aslinya, maksudnya doa Yahudi itu. Kalau Yohanes menulisnya dalam bahasa Yunani Koine, itu adalah Vehu Hayah, Vehu Huweh, Vehu Yihye Batif Arah. Dia yang ada, yang sudah ada, yang seterusnya ada, yang Maha Kuasa. Inilah doa Yahudi. Nah, dalam konteks seperti itulah Tuhan dalam misterinya yang kekal. Kita renungi umat beriman. Kenapa Tuhan itu akhirnya kita simpulkan Trinitas. Jadi Trinitas itu bukan soal anak Allah terus kemudian kalau Tuhan beranak siapa ibunya, itu kan primitif sekali. Pertanyaan semacam itu kan pertanyaan setelah adanya manusia kan. Setelahnya ciptaan, ya Tuhan itu esa. Nah, kan adanya esa itu kan satu artinya kan. Esa itu kan bahasa Austronesia kuno. Bahasa Tagalog sampai Rote sama itu. Esa itu artinya satu. Esa itu asa, dua, tatlu, empat, lima, anim itu bahasa Tagalog. Adanya satu. Itu kan karena ada yang lain, dua. Mana mungkin kita ngomong satu kalau gak ada dua, tiga, empat, lima. Nah iya kan? Adanya aku itu kan karena sudah ada yang lain. Karena ada engkau, maka ada pembeda aku dan engkau. Lebih dari dua, aku, engkau, dan dia. Lebih banyak lagi aku, dia, mereka, kalian. Itu semua sudah ada yang lain. Nah pertanyaannya, ketika Tuhan belum ada yang lain, dia satu-satunya yang ada, maka kata esa itu tidak penting. Allah mengatakan Tuhan itu esa, itu penting karena komitmen. Maka kita menyebut Tuhan esa itu Tuhan yang ada dalam relasinya dengan yang lain. Makanya ketika Tuhan memberikan 10 perintah yang dinamakan Asyeret Hadivarim, 10 perintah Allah di Sinai, baru Tuhan mengatakan apa? Pertama, menunjukkan siapa dirinya yang telah menolong umatnya. Anoki Adonai Eloheka Asher Hosetika Me'aret Misrayim Mibet Afadim. Aku inilah Adonai, Tuhan Allah sembahanmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Di sini ada Allah mendeklar apa yang sudah dilakukan kepada umatnya Israel. Lalu sekarang apa komitmenmu terhadap Tuhan yang telah menolongmu? Apa komitmenmu terhadap Tuhan yang telah menyelamatkanmu? Lo yihye leha Elohim akhirim alpanai. Jangan ada ilah lain di hadapan hadiratku. Ini komitmen. Kamu tidak boleh menduakan Tuhan, itu komitmen. Sebelum adanya ciptaan, Tuhan tidak butuh kata asa. Baru hukum ini harus kamu ajarkan kepada anak-anakmu ketika engkau bangun, ketika engkau menjelang tidur, ketika engkau dalam bepergian. Maka kemudian ada Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Dengarkanlah wahai Israel, Tuhan sembahan kita, Tuhan itu esa. Nah inilah kata esa, kata echad itu muncul. Jangan dipotong langsung esa, tidak bisa. Nah itu kan esa itu menunjukkan
Bukan komitmen manusia karena kita memahami keberadaan Tuhan dalam relasinya dengan yang lain. Lalu saudara-saudara, dalam perjalanan umat Allah ini, dari masa yang kita sebut perjanjian lama menurut istilah Kristen, sampai masa perjanjian baru. Penghayatan tentang Allah itu, selain kita melihat dari kitab suci, ya, tapi kita juga melihat dari liturgi. Begitu kita membaca kitab Taurat lembaran pertama, di situ sudah menyebutkan Allah, Roh Allah, dan Firman Allah. Bereshit bara Elohim et hasamayim ve et saaret. Pada mulanya Elohim Allah menciptakan langit dan bumi. Bagaimana keadaan bumi ketika itu? Aret hayyitah tohu wabohu. Bumi itu belum berbentuk dan kosong. Wahosek dan kegelapan alfene tehom menutupi samudra raya. Wiruah Elohim dan roh Allah merakefet alfene hamayim melayang-layang di atas permukaan air. Roh itu sumber hidup dalam diri Allah yang menyalurkan hidup kepada ciptaan yang masih dalam tahap pembentukan. Lalu wayumir Elohim dan berfirmanlah Allah, yehi or, jadilah terang, maka terang itu jadi. Allah, roh Allah, firman Allah. 3 kali disebut kata Elohim itu menunjukkan eksistensinya hanya satu. Kenapa? Allah, roh Allah, firman Allah. Allah bicara eksistensi. Roh Allah bicara tentang rohnya sang eksistensi ini. Firman Allah, firmannya sang eksistensi ini. Maka satu dalam ketigaan. Kan begitu. Terus kemudian Mazmur 33 ayat 6. Oleh firman Tuhan langit dijadikan. Oleh nafas dari mulutnya segala bala tentaranya. Muncul lagi ada ketigaan ini, ya kan? Kemudian pada masa perjanjian baru, ketika Yesus memberikan perintah pekabaran Injil, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bahasa aslinya esto onomatopatros ketu iu ketu agiu pneumatos. Di dalam nama, di sini bentuk tunggal. Kalau kita memahami teks itu bentuk tunggal, bukan di dalam nama-nama. Bahasa Yunani esto onomata, tapi di dalam nama, in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Jadi Father, Son and the Holy Spirit itu adalah one God. Clear sebetulnya. Kemudian dalam konteks penyembahan, kenapa ketika orang Israel menerima berkat yang disebut berkat Harun selalu bernada trinitaris? Ketika malaikat memuji Tuhan, misalnya dibaca di dalam kitab Yesaya 6 ayat 2 dan 3. Para serafim berdiri di sebelah atasnya. Masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka. 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka. Dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru kepada seorang. Katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh dengan kemuliaannya. Kenapa kudus diucapkan 3 kali? Kenapa bukan 4 kali atau 5 kali sekalian Pancasila? Ya kan? Apakah ini kebetulan? Gereja menghayati itu bukan kebetulan. Kemudian ketika wahyu Yohanes disampaikan di Pulau Patmos, dalam penglihatan Yohanes dan 4 makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata penuh, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang malam,
Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada, yang ada, dan yang akan datang. Jadi 3 yang disebut kudus, kudus, kudus tadi berkaitan dengan yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Itulah pengertian dari nama Tuhan yang dibaca Yod He Vav He Tetragrammaton. Orang Yahudi tidak berani baca itu sampai sekarang. Yang membaca Yahweh itu orang Kristen karena tradisi akademis, ya kan? Mereka membaca Adonai, mereka membaca Hashem, nama di atas segala nama. Nah, pada saat liturgi, ya, kita bisa salam trinitaris disebutkan di dalam 2 Korintus pasal 13 ayat 14. Ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Kenapa harus 3 juga? Kalau bagi logika orang saksi Yehova, ini kalau Petrus, Yohanes, dan Paulus berbaris 3 apa itu Tritunggal? Nah, itu karena pikirannya tidak terlalu cerdas. Ya 3-nya manusia baris kan tidak sama dengan kalau orang bicara tentang misteri Tuhan kan. Nah, lalu pertanyaannya sekarang, kenapa harus dihayati dengan Trinitas? Trinitas itu penghayatan tertinggi yang Tuhan pimpin kepada gerejanya lewat pengalaman iman yang meneguhkan iman mereka sehingga mereka bertahan melewati penganiayaan. Mereka lebih baik mati ketimbang menyangkal Tuhannya. Ketika Polikarpus uskup Smyrna, muridnya Rasul Yohanes, wafat, dia disiksa dan dinaikkan ke api untuk dibakar. Dia dikatakan sama wakil dari Prokuma, sangkalah Yesus itu, apa sulitnya kamu membakar dupa di depan patung kaisar? Apa sulitnya? Bekerja samalah dengan kami. Itu orang yang menangkap Polikarpus. Polikarpus diam, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun sampai kemudian dia menegaskan komitmennya. 86 tahun saya mengikuti dia dan dia tidak pernah mengecewakan aku. Dia lebih baik mati ketimbang menyangkal Sang Kristus. Lalu ketika dia dibakar itu, dia mengucapkan himne kepada Allah Tritunggal. Waktu itu belum disebut Tritunggal. Lah orang sebutannya dipersoalkan, isinya gagal paham. Relasi antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang disebutkan dalam teks baptisan Tuhan Yesus tadi, atau Allah firman-Nya dan rohnya itu seperti apa? Baru kira-kira tahun 180-an, ini judulnya loh, 180 itu judulnya. Itu muncul untuk pertama kali kata triados. Dari siapa? Dari Mar Theophilus al-Antaki, Alkitis Theophilus dari Antioquia, Santo Theophilus dari Antioquia. Dia menulis dalam bukunya itu kira-kira seperti ini. Triados, Hotheos, Triados, Tritunggal yaitu Allah. Keho logos auto, ketis supias auto. Allah dan firman-Nya dan logosnya dan roh kebijaksanaannya. Katanya di sini menunjuk kepada Dia yang satu. Saya, subjek, pikiran sayanya kan tetap menunjuk kepada yang satu. Roh saya menunjuk kepada yang satu. Kata auto di sini menunjuk kepada bukan subjek lebih dari satu. Maka dikatakan tis supias auto, dan kebijaksanaannya. Berarti roh kebijaksanaannya Allah. Logos auto berarti logosnya Allah. Ini berarti ada kesatuan di dalam ketigaan tadi. Kemudian kenapa harus ada katanya di situ? Katanya di situ menunjuk pada kesatuan. Lalu apa formulasinya seperti apa? Lewat bimbingan Roh Kudus, gereja sepanjang abad kemudian menggumuli panggilan itu,
menggumuli pengalaman itu mau diformulasikan seperti apa supaya menjadi pedoman bagi umat, supaya umat tidak bingung, kan begitu. Rumus itu dasarnya apa? Dasarnya pengalaman yang mendahului perumusan. Pengalaman kan ada dulu. Polikarpus berani mati memuja Tritunggal. Paulus mengucapkan salam berkat demi Tritunggal. Yesus membaptis demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang adalah satu nama tadi, berarti 3 dalam 1. Lalu satunya itu satu apa? 3-nya 3 apa? Baru dicarikan istilahnya gitu loh. Nah, contohnya gereja-gereja berbahasa Yunani pertama kali menggumuli 1 dalam apa, 3 dalam apa. Lalu dia menemukan kata hipostasis dalam Alkitab. Ini mari kita baca di dalam surat Ibrani pasal 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Kata yang diterjemahkan dan gambar dari wujud Allah itu adalah karakter tis hipostasis auto. Di situ digunakan kata hipostasis. Dalam Alkitab terjemahan bahasa Inggris kadang-kadang diterjemahkan his persona, his person, personanya. Kemudian kata ini dicari maknanya apa. Lalu ditemukan lagi satu kata. Kata ini jarang sekali di dalam Perjanjian Baru muncul, yaitu kata ada. Keberadaannya 1, 3-nya dalam hal apa gitu loh kira-kira. Keberadaannya misalnya ada satu kata yaitu ousia. Tapi kata ousia itu maknanya ada, lebih merujuk kepada pokoknya yang ada. Maka contohnya misalnya anak yang hilang. Ada 2 orang anak, satunya anak yang hilang tadi, kemudian meminta properti dari orang tuanya. Properti di situ bahasa Yunani-nya ousion, jadi keberadaan. Maka ini kalau soal bahasa ya, bicara kenapa orang kaya di Indonesia disebut orang berada, ya kan? Mendingan bahasa Inggris orang kaya disebut the have. Dia memiliki, tapi tidak sepenuhnya keberadaannya. Tapi kalau orang Indonesia itu lebih parah. Orang kaya disebut orang berada, karena adanya diukur dari kekayaannya. Benar apa tidak? Makanya ya kata ousion itu dipakai misalnya selain di dalam pengertian properti tadi, kita bisa melihat ini. Doa Bapa kami misalnya. Dalam doa Bapa kami itu berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Nah, kata secukupnya ini sebetulnya juga problematik, belum tentu benar itu. Ya, makanya di dalam Alkitab bahasa Latin diterjemahkan berikanlah makanan kami yang hakiki setiap hari. Kenapa hakiki? Karena ada kata epiusion di situ. Kalau di dalam terjemahan bahasa Arab doa Bapa kami itu kubsana kafafana atinal yaum. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Itu terjemahan lembaga Alkitab Mesir. Tapi terjemahan lembaga Alkitab Libanon, kubsana jauharria aktinal yaum. Berikanlah kami makanan hakiki kami sehari-hari. Kok bisa makanan hakiki? Karena manusia itu tidak hanya hidup dengan roti, tapi dengan firman Allah. Di situ makanan bukan hanya makanan jasmani, tapi juga makanan rohani. Makanya kata jauhar itu muncul nantinya sebagai terjemahan ousion atau ousia. Nah, rumit ya Bapak Ibu ya, karena bicara tentang Tuhan itu memang rumit. Ya kalau mau sederhana dikatakan bagaimana 3-1-1-3 ya kamu pahamilah manusia itu misalnya. Terdiri dari keberadaannya, kalau manusia tubuh, kalau Tuhan itu tak kasat mata, jiwa dan roh. Sederhana kan? Tubuh, jiwa, roh. 1 apa 3? 1 Pak. Tapi sekarang lebih lanjut.
Coba kamu gambar rohmu, kan nggak bisa, rumit juga. Nah kalau bicara manusia aja rumit, psikologi manusia aja perlu bertahun-tahun belajar, apalagi Tuhan kan gitu kan. Maka kalau tidak banyak ngerti, nggak usah protes, terima saja. Tapi kalau Anda mau siap mau belajar, ya metodenya harus benar, jangan Tritunggal dipahami matematika. Orang mengatakan orang Kristen itu tidak normal. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3, bukan 1 katanya. Terus saya bilang, kenapa kamu tambah? Tidak kamu kalikan. Ayo coba. 1 kali 1 kali 1 tetap 1. Lah Tuhan kok tak terhingga kamu pahami seperti bilangan. Adanya bilangan itu karena ada kalkulasi kan. Terus saya bilang, sudah usah ngomong Alkitab, ngomong Aristoteles saja. Ini mahasiswa saya di kampus-kampus, saya tanya. Kamu tahu, pengenalan manusia itu minimum dalam 3 tahap. Mengenal keberadaan. Yang pertama, tahap pertama, kata Aristoteles, fisik. Saya mengatakan bahwa bola ini bulat karena ada bendanya. Pengalaman fisik saya mengalami bola bulat, maka saya akan bola itu bulat. Meja ini persegi panjang, kan ada bendanya, persegi panjang. Itu kalau kata Aristoteles itu pengenalan ilmu yang paling rendah. Baru ditingkatkan satu tahap lagi, namanya matesis. Matesis itu sudah kalkulatif. Misalnya 5 kali 5 sama dengan 25, 5 kali 10 sama dengan 50, 10 kali 100 sama dengan 1000, 1000 kali 10 sama dengan 10.000. Coba gambaran 10.000 seperti apa. Lalu digambarkan 10.000 rupiah, 10.000 dolar. Lah itu kan gambar 10.000 angka. Tapi 10.000 itu 10.000 apa? 10.000 kilometer, 10.000 liter, 10.000 mil itu apa? Kan nggak ada bendanya. Tapi rasio kita bisa paham karena secara kalkulatif memang masuk akal. Kan gitu kan? Yang terakhir baru yang namanya metafisik. Meta itu beyond, fisik itu fisik, beyond fisik. Di balik yang fisik, misalnya Tuhan itu satu. Tuhan yang satu itu menyertai orang-orang beriman. Yang di seluruh Indonesia jumlahnya 20 juta orang beriman. 20 juta itu tinggal dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau. Ada yang tinggal di Medan, tinggal di Banda Aceh, tinggal di Jakarta, tinggal di Surabaya, sampai tinggal di Jayapura dan Sorong. 10 juta atau 20 juta manusia yang tinggal menyebar di seluruh pelosok Nusantara, disertai dengan satu Tuhan. Lalu Tuhannya apa jadi 10 juta atau 20 juta? Tidak. Lah kenapa? Karena Tuhan itu tidak terikat oleh ruang, tidak terikat oleh waktu. Itulah yang namanya metafisik. Lah Tritunggal itu wilayah itu. Kalau bahasa filsafatnya Yahudi, bahasa Kabalah itu Ein Sof. Dia yang tak terhingga. Maka tak terhingga ditambah tak terhingga, hasilnya tetap sama, tak terhingga. Nah itu saudara-saudara kira titik-titik tolaknya. Maka kemudian dari berdasarkan tek-tek perjanjian baru tadi, mulai ditemukan hanya ada satu substansi sekaligus satu hipostasis. Ketika gereja dirongrong oleh ajaran bidat yang namanya Arius itu mengatakan begini kira-kira. Pernah ada waktu di mana dia tidak ada. Sebelum diciptakan dia tidak ada. Atau dia diciptakan dari ketiadaan. Atau kepada orang yang mengatakan dia memiliki hipostasis dan ousia yang berbeda. Di sini kata hipostasis dan ousia masih disamakan. Ini tahun 325. Artinya sama-sama dengan ada, cuman meskipun ada. Kalau bicara adanya Tuhan kan beda dengan adanya ciptaan kan. Maka ketika Arius mengajarkan ada waktu, ada limit waktu di mana dia tidak ada. Lah dia di sini merujuk kepada siapa? Merujuk kepada firman Allah.
Pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Tidak usah diotak-atik lagi. Kata bersama dengan Allah itu tonteon, the God. Tapi firman adalah Allah itu tanpa kata sandang, yaitu theos saja. Gak usah diutak-atik seperti itu. Itu mudah sekali jawabannya. En arki in hologos, pada mulanya firman itu, sang firman. Ki hologos in prostonteon, firman itu bersama-sama dengan tonteon, the God. Ki theos in hologos, dan theos sendirilah firman itu. Kenapa yang kedua tidak ada kata sandang? Karena wujudnya hanya satu. Kalau ada kata sandang berarti lebih dari satu Allah. Lalu mengatakan, kami tidak keberatan kalau Yesus disebut Allah, tapi tidak setara dengan Bapa. Nah, dengan setara dengan siapa? Allah cuma satu. Ini mirip saksi Yehova kan? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was a God. Lah God itu kan suatu Allah. Lah terus Gusti Allah ini jumlahnya piro? Tuhan itu jumlahnya berapa? Satu. Lah kalau satu kamu sebut suatu Allah, berarti lebih dari satu Allah. Ada Allah yang junior, ada Allah yang senior, ada Allah yang tinggi, ada Allah yang lebih rendah. Karena orang tidak paham jenjang-jenjang dalam memahami misteri Allah Tritunggal. Pertama, mengacaukan antara Tritunggal ontologis dengan Tritunggal ekonomis. Ini istilah-istilah yang bagi bapak-bapak gereja makanan sehari-hari, jangan lebih pintar dari bapak gereja. Tritunggal ontologis itu artinya Allah yang satu dalam kekekalan, ada pada dirinya sendiri dengan firman-Nya dan dengan rohnya. Katanya di sini menunjukkan satu wujudnya. Maka ketika firman itu menjadi manusia, surga tidak pernah kosong. Loh kok ya masih ada orang-orang yang tidak mengerti bedanya metafisik dengan fisik tadi. Ketika firman menjadi manusia, kenapa di surga masih ada suara, engkaulah anakku, kepadamulah aku berkenan. Berarti kalau firman turun ke dunia kan surga kosong. Lah memang Tuhan itu benda Pak. Kalau 3 benda dikurangi 1 benda tinggal 2. Tapi kalau Anda punya kepintaran untuk membuat roti boi misalnya, Anda ajarkan pada 10 orang, 20 orang ibu-ibu di gereja ini. Anda yang tidak pintar membuat roti boi, dalam waktu 2 jam Anda pintar membuatnya. Apakah kepintaranmu berkurang 20 orang karena ditransfer pada 20 ibu-ibu? Loh tidak Pak, loh ini kan berkurang. Karena pikiran, kecerdasan itu tidak bisa ditambah dan dikurangi. Kan gitu mestinya pola pikirnya. Lah nanti kalau orang mulai ngomong tentang filsafat langsung dicurigai. Ini Pak Bambang itu bukan teolog tapi filosof, karep-karep mula. Orang itu disiplin berpikir. Karena kita sendiri yang keliru memahami teologi itu bukan interdisipliner dengan ilmu-ilmu yang lain. Bagaimana kita bisa paham teologi tanpa paham bahasa? Karena menemukan istilah una substantia tres persona itu bahasa, wilayah perumusan, wilayah formulasi. Gitu loh saudara-saudara. Tritunggal dalam ekonomis, Tritunggal dalam pernyataan Allah. Misalnya, waktu Yesus dibaptis. Yesus dibaptis di Sungai Yordan, Roh Kudus dalam wujud burung merpati, dan Allah bersuara dari surga, engkaulah anak yang kukasihi. Kan ada 3 yang terpisah Pak. 3 yang seolah-olah terpisah itu adalah wujud pernyataannya di bumi. Karena di bumi sudah ada ruang, sudah ada waktu, sudah ada jarak, sudah ada hitungan. Maka itu bahasa penangkapan manusia yang terbatas. Tapi pertanyaannya, apakah kemanusiaan Yesus itu adalah Tritunggal? Bukan. Kemanusiaan Yesus ya kemanusiaan Yesus yang datang ke dunia. Itu wujud inkarnasi firman yang menjadi manusia. Pertanyaan kedua, apakah burung merpati itu Roh Kudus? Burung merpati ya burung merpati, tapi menjadi simbol kehadiran Roh Kudus. Lah kalau burung merpati Roh Kudus kan ada Roh Kudus goreng, bahaya itu. Benar, bedakan antara
Allah dalam ontologinya, dalam substansinya yang kekal dan pernyataannya ke dunia. Gitu loh. Nah, ketiga lagi orang mengaburkan kristologinya. Ada aliran yang namanya Oneness. Yesus itu ya Bapa itu ya Yesus itu. Lah ini kan karena apa? Nah itu tadi, kalau orang Jawa itu ngomong gemblung ke susu manggung. Orang gemblung itu kan tidak terlalu genap kan, tapi sudah cepat-cepat mau naik pentas itu. Coba baca Alkitab sendiri. Kata malaikat bahwa anak yang kau lahirkan, anak laki-laki yang kau lahirkan itu akan disebut Yesus. Karena dia akan menyelamatkan umatnya. Berarti Yesus itu nama inkarnasi firman. Bukan firman yang kekal itu. Makanya gereja mengajarkan dua natur Kristus dalam satu kesatuan hipostasis. Gitu loh. Yesus mati Pak. Masa Tuhan mati? Tuhan gak bisa mati. Yang mati itu kemanusiaannya kok. Maka dikatakan dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Gitu loh saudara-saudara. Jadi apa artinya Yesus disebut Bapa yang kekal dalam Yesaya pasal 9 ayat 5? Kristus itu kan Adam kedua, Adam terakhir. Adam yang pertama itu yang membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Dosa upahnya apa? Maut. Maka lewat Adam yang pertama orang jatuh ke dalam dosa dan buahnya maut. Kalau konteksnya seperti itu. Mesias itu menjadi Adam yang terakhir yang memulihkan kelapukan Adam. Maka Adam yang kedua itu bukan Bapa yang membawa kepada kerusakan dan kebinasaan, tapi Bapa yang kekal. Bukan berarti Yesus itu Allah Bapa gitu loh. Kan tidak sulit memahami itu sebetulnya. Akhirnya kata ousia dan kata hipostasis yang dulunya itu artinya cenderung sama, kemudian nanti di konsili berikutnya. Konsili Konstantinopel tahun 381, kemudian kata hipostasis tidak ada lagi di situ, hanya kata ousia. Maka Yesus baik di konsili Nikea sampai konsili Konstantinopel disebut sebagai homoousios. Artinya apa? Setara dengan Bapa. Loh, kenapa disebut setara? Nah, contohnya begini. Firman Allah dan Allah itu lebih dulu mana adanya. Kan dia di sini kan firman toh. Dia yang dimaksudkan di sini. Ada waktu di mana dia pernah tidak ada. Dia ini kan firman. Lah Yesus itu kan firman Allah. Pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Nah sekarang, pernahkah kita membayangkan Allah pernah ada tanpa firman-Nya? Ayo sekarang. Duluan mana Allah dengan firman-Nya? Kata saksi Yehova pasti jawab. Duluan Yehuwa Pak. Nah terus firman yang menciptakan siapa? Yang menciptakan Yehuwa. Bagaimana caranya Yehuwa menciptakan? Jadi berfirman Pak. Jadi maka jadilah. Loh katanya kamu firman diciptakan. Allah menciptakan dengan firman-Nya. Betul? Betul Pak. Kalau gitu firman itu ciptaan bukan ciptaan? Ciptaan Pak. Loh yang menciptakan siapa? Allah. Allah menciptakan caranya bagaimana? Berfirman. Loh firman yang menciptakan kamu katakan bukan ciptaan, bagaimana? Kamu katakan ciptaan. Padahal Allah menciptakan dengan firman-Nya. Itu lebih dulu mana Allah dengan firman-Nya? Ya mestinya lebih dulu Allah Pak. Berarti Allah sudah ada, firman-Nya belum ada. Betul Pak. Lah waktu firman-Nya belum ada, apakah Allah pernah bisa menciptakan? Ya bisa Pak, menciptakan dengan cara apa? Dengan berfirman. Loh katanya firman-Nya belum ada. Logikanya sederhana sekali di konsili itu. Terus akhirnya kejar terus. Terus Yesus fungsinya apa di situ? Dia kan sukanya ayat-ayat. Coba Bapak baca di Amsal 8:20. Sudah tahu saya, tidak usah dibaca, saya sudah tahu saya. Dia yang menciptakan aku sebagai permulaan bagi itu kan maksudkan. Ya ini kan bahasa sastra ini. Amsal itu kan ditulis sebelum Yesus datang ke dunia kan. Tapi bahasa aslinya di situ bukan menciptakan, memiliki kanani dari kata kana. Makanya Melkisedek memberkati Abraham dengan koneh simayim viaret. Pencipta langit dan bumi, aslinya itu pemilik langit dan bumi sebetulnya.
Cuman dalam bahasa sehari-hari kata pemilik dengan pencipta itu dibedakan apa enggak? Gusti kang murbeng dumadi bahasa Jawa. Murbeng dumadi, murbo ing dumadi, yang mengawali segala sesuatu. Coba kalau diterjemahkan harafiah, Tuhan pengawal segala sesuatu. Memang pengawal presiden apa? Kan bahasa itu kan ada rasa bahasa, nggak bisa diterjemahkan harafiah. Maka jangan kamu otak-atik teks Alkitab dengan keterbatasan pikiranmu. Gini loh Pak, Tuhan itu ketika menciptakan dibantu oleh Yesus. Terus cara membantunya bagaimana? Wong dia ciptaan kok menurut kamu? Menciptakan itu apa artinya sih? Mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Lah Yesus sendiri menurut imanmu pernah tidak ada karena diawali oleh waktu. Bagaimana seorang ciptaan membantu sang pencipta mengadakan dari tidak ada menjadi ada sementara dia pernah tidak ada? Coba, mana yang tidak masuk akal? Gitu? Yesus itu ciptaan. Bagaimana ciptaan membantu sang pencipta? Kok Tuhan rendah sekali kamu rendahkan? Tuhan kok dibantu makhluknya? Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Loh, kamu yang mustahil bagi otakmu, bukan bagi Tuhan. Jadi kalau sudah kepepet, tidak ada mustahil bagi Tuhan. Memang, tapi mustahil bagi otakmu. Gitu loh. Ini yang dimunculkan dalam konsili Nikea. Maka gereja menghadapi kelompok yang mengatakan pernah ada waktu di mana firman pernah tidak ada. Ya tidak mungkin kan firman pernah tidak ada. Firman selalu ada. Makanya yang ada, yang sudah ada, dan seterusnya ada, yang maha kuasa. Itu. Nah, kemudian saudara-saudara, lewat pergulatan gereja yang panjang itu, akhirnya gereja memutuskan kanun al-iman. Konstitusi iman, pengakuan iman. Maka kalau pengakuan iman Nikea itu bunyinya begini: aku percaya akan satu Allah, Bapa yang maha kuasa, pencipta segala sesuatu yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Itu teks aslinya. Kemudian ya, dan satu Tuhan yaitu Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, yang lahir dari Bapa, yaitu dari ousia Bapa, dari keberadaan Bapa. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah sejati dari Allah sejati, dilahirkan tidak diciptakan. Dilahirkan karena apa? Sebelum firman itu keluar dari wujud Allah, dia sudah ada dalam diri Allah. Lahirnya sebuah ide itu perlu ibu apa tidak? Perlu mama apa tidak? Makanya lahir dari Bapa. Jangan dipahami Tuhan tidak beranak dan tak diperanak. Kan sudah tahu kalau itu. Memang Tuhan tidak beranak secara fisik karena di sini sebelum segala abad. Ya kan? Kenapa dikatakan dilahirkan tidak diciptakan? Karena olehnya segala sesuatu diciptakan, yang di langit maupun yang di bumi. Dan untuk kita keselamatan manusia telah menjadi manusia dan seterusnya. Dan aku percaya akan Roh Kudus titik. Belum ada deskripsinya. Baru kepada mereka yang mengatakan pernah ada waktu di mana dia tidak ada. Ini rumusannya, semua rumusan yang teologis metafisik yang pasti bisa dipahami oleh orang-orang yang otaknya cerdas. Kalau otaknya kurang cerdas, sulit membedakan satu batu dengan satu Tuhan, nggak mampu. Bagaimana sombong sekali mengatakan konsili itu tidak masuk akal. Saya jawab, tidak masuk di akalmu, bro. Kamu tidak pernah belajar metafisika, tidak pernah belajar sejarah. Kalau belajar cuma dikutip-kutip kutipan dari kutipan sumber sekunder, bagaimana kamu bisa memahami misteri Tuhan? Orang Muslim itu semoderat apapun tidak pernah kehilangan yang namanya akidah Islamiyah. Kalau Kristen itu sedikit moderat saja sudah lupa akarnya. Loh, ini saya katakan terjadi. Saya bersama dengan teman-teman Muslim intelektual Islam mulai dari zaman Gus Dur, Cak Nur, Komarudin Hidayat sampai sekarang ini, tidak pernah mereka meragukan formula iman mereka.
Tapi kalau bicara tentang bagaimana pembaruan agama dalam konteks perjumpaan dengan yang lain, ya silahkan. Nah itulah, maka kemudian dirumuskan hubungan antara ketigaan tadi dirumuskan. Lalu pada konsili tahun 381 baru Roh Kudus itu ditambahkan deskripsinya. Aku percayakan Roh Kudus yang menjadi Tuhan yang menghidupkan, yang keluar dari Bapa, bersama-sama dengan Bapa disembah dan dimuliakan dan seterusnya. Itulah sejarahnya pengakuan iman. Menurut saya ini adalah pengakuan iman gereja semesta sebelum skisma, sebelum perpecahan. Titik inilah Ortodok, Katolik, Protestan dan segala denominasinya bisa menyatu. Bahasanya Aramaik, lalu diterjemahkan dalam bahasa Aramaik. Mia ousia tres hipostasis diterjemahkan dengan hat ousia talat gnome. Artinya apa? Satu ousia, satu keberadaan, talat itu bahasa Aramaik, tiga bahasa Arabnya salasa. Gnome itu yang nantinya diterjemahkan dalam bahasa Arab uknum, menjadi bahasa Indonesia oknum. Nah bahasa Arabnya apa? Maka kemudian terakhir dirumuskan satu substansi dalam tiga persona. Itu dari bahasa Yunani. Mia ousia tres hipostasis. Di sini hipostasis dibedakan dengan ousia. Ousia itu adalah keberadaan, bahasa Arabnya al-wujud, keberadaan, eksistensi, ya. Kemudian hipostasis dari kata hipo dan stasis, berdiri pada. Oh, berarti ini bagian kalau gitu. Makanya kemudian diterjemahkan dalam bahasa Latin tres personae, tiga pribadi. Tapi pribadi di sini bukan pribadi psychological personality, bukan. Kalau psychological personality itu antara satu dengan yang lain terpisah. Tapi teks yang dipakai oleh Tertullian itu una substantia tres personae. Diskresi non separati, distingsi non divisi. Nah ini sulit ini memang ya, apa Tritunggal itu ilmunya orang pinter yang mesti sulit lah, ya kan? Tapi kalau kita pahami tidak sulit. Berbeda tapi tidak terpisah, memiliki kekhasan secara tak terbagi. Ketika Tuhan firman-Nya menjadi manusia, surga tidak pernah kekosongan firman. Karena apa? Metafisik. Lalu diterjemahkan dalam bahasa Aramaik, karena gereja waktu itu kan sebelah barat menggunakan bahasa Yunani dan Latin, sebelah timur menggunakan bahasa Aramaik. Makanya liturgi di gereja Syria Ortodok, Maronit, Syria Timur, wahid fi jauhar talata fi akonim. Akonim itu kata jamak dari uknum. Tapi dalam bahasa Arab maupun bahasa Aramaik, kata uknum tidak pernah dimaknai pribadi yang terpisah. Nih, kata uknum dalam bahasa Arab itu maknanya pribadi metafisik yang tidak terpisah satu sama lain. Pribadi yang terpisah secara psikologis itu bahasa Arabnya saksun. Makanya ada buku judulnya itu adalah Amidah Sab'ah fi Saksiyatil Masriyah. 7 pilar kepribadian Mesir. 7 pilar kepribadian saksiyah, kepribadian Mesir. Itu pribadi manusia biasa. Tapi kalau uknum tidak pernah dipakai untuk aku di sini, engkau di sana, nggak pernah dipakai itu. Satu dalam kesatuan ilahi, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Allah, Firman-Nya, dan Roh-Nya tidak terpisah satu sama lain, tapi memiliki kekhasan masing-masing. Sebab kalau Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu seperti satunya manusia, pikirnya, dan rohnya, Tuhan akan kesepian. Karena tidak ada kejamakan dalam dirinya. Nah, ilmu yang seperti ini biasanya diteruskan di atas jam 12:30 malam. Kalau sekarang saya sudahi dulu sampai di sini. Tuhan memberkati. Mari kita